Assalamualaikum, hai pamirsa sejangkau siar, kumaha daramang? Pagi hari di Desa Gunung Bulat, Kecamatan Pamijajan, Bogor, Masani memulai aktivitasnya sebagai seorang penjual makanan di perkemahan puncak Gunung Bulat. Macam-macam yang dia jual, ada nasi uduk, gorengan, bakwan, gehu, combro, dan minuman kopi, susu dan teh. Hari ini Masani begitu semangat, dikarenakan hari ini masih di bulan kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak orang-orang yang liburan ke Gunung Bulat untuk berkemah atau berekreasi. Karena pengunjung yang membeludak, Masani pun menambah kapasitas jualannya, yang tadinya bawa 1 liter nasi uduk, sekarang dia bawa 3 liter nasi uduk. Dan alhamdulillah dagangan Masani laris manis di serbu pengunjung yang sedang mencari sarapan. Namun ada peristiwa yang tidak diduga. Masani bertemu kembali dengan wanita-wanita muda cantik yang sangat baik yang pernah Masani jumpai waktu dulu. Mereka pun gembira bisa bertemu kembali setelah 5 tahun berpisah. Mereka pun melupakan rasa kangen mereka dengan bersenda gurau sambil tertawa-tertawa bahagia. Sebelum ceritanya dilanjut, alangkah baiknya tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pamirsa sejangkau siar. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik, terima kasih. Tak terasa hari sudah siang, Masani terlalu asik mengobrol dan melepas rindu dengan mereka. Masani pun pamit pulang kepada mereka. Dan esok akan datang lagi untuk berjualan ke tenda mereka. Kelima wanita cantik ini diantaranya ada Syifa, Naya, Zahra, Lola, dan Feli. Mereka berlima dari Tangerang dan berlibur ke puncak Gunung Bulat. Hanya berlima, sore hari pun tiba. Seperti biasa mereka pergi ke sungai untuk mandi dan mengambil air untuk minum. Sesampainya di sungai mereka disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, udara yang sejuk dan airnya yang dingin. Bukan hanya mandi dan ambil air, mereka pun bersantai sejenak sambil main air. Ada juga yang mencoba memancing ikan dengan alat sederhana dan umpan yang seadanya, hanya cacing tanah saja sebagai umpan. Tak disangka Feli berhasil mendapatkan beberapa ikan yang cukup besar, dan rencananya akan dimasak atau dibakar nanti malam. Senja pun tiba. Mereka hanjat atau naik dari sungai dan pulang kembali ke tenda mereka. Namun alangkah terkejutnya mereka. Di tengah jalan mereka dihadang oleh siluman penunggu sungai, dan katanya siluman itu tidak terima mereka mancing dan membawa ikan dari kawasan tempat siluman itu tinggal. Dan siluman itu pun menyerang kelima wanita cantik itu. Syifa segera membaca doa dan melawan siluman sungai tersebut. Siluman sungai itu lumayan kuat, tapi Syifa dengan sekuat tenaga dan doa akhirnya berhasil mengalahkan siluman tersebut. Dan siluman tersebut kabur ketakutan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju tenda untuk beristirahat dan memasak ikan yang mereka tangkap. Sesampainya di tenda, Naya dan Zahra menyiapkan api unggun untuk membakar ikan dan untuk menghangatkan diri juga dari dinginnya udara gunung. Api unggun pun sudah menyala. Segera ikan yang mereka tangkap tadi sore dibakar oleh Naya dan Zahra, yang notabene mereka sudah biasa memasak dan sering membantu ibunya memasak di rumah. Tak berapa lama ikan pun matang. Mereka pun makan malam dengan ikan bakar tersebut. Mereka makan cukup lahap walau hanya makan seadanya. Ya namanya di gunung, udaranya dingin, selalu buat kita lapar, dan makan apapun terasa nikmat, walau hanya makan dengan ikan asin dan sambal sekalipun. Setelah makan malam mereka bersantai sambil bersenda gurau, dan tiba-tiba ada bisikan-bisikan halus di telinga memanggil nama Zahra si Indigo. Zahra si Indigo pun mencoba berinteraksi dengan cara gaib. Setelah tahu siapa yang memanggil namanya, Zahra meminta makhluk itu muncul di hadapan mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu sosok gaib itu pun muncul. Sesosok kuntilanak Ani yang meminta tolong kepada mereka, bahwasanya anaknya Ihsan diculik oleh musuhnya Wewe Gombel yang lalu sudah dikalahkannya. Namun Wewe Gombel itu ingin balas dendam dengan kekalahannya tersebut. Maka dari itu Wewe Gombel meminta bantuan Buto Ijo untuk membantu rencananya tersebut. Kuntilanak Ani tentu saja tidak tinggal diam, anaknya diculik. Tapi apa daya, kuntilanak Ani dikalahkan oleh Wewe Gombel dan Buto Ijo. Makanya kuntilanak Ani meminta tolong kepada 5 pendaki gunung cantik untuk menyelamatkan anaknya Ihsan.
dan mereka berlima dengan senang hati siap membantu kuntilanak Ani untuk menyelamatkan anaknya. Tak lama mereka pun bergegas menuju sarang Wewe Gombel dipandu kuntilanak Ani sebagai penunjuk jalan. Di desa pun Mang Doleh didampingi Pak Ustaz dan warga sekitar bergegas meninggalkan desa untuk mencari anaknya Ihsan. Tea disangka dan tidak diduga, 5 pendaki Gunung Cantik dan kuntilanak Ani bertemu Mang Doleh, Pak Ustaz dan warga sekitar di jalan dengan tujuan yang sama, menyelamatkan Ihsan. Mereka semua bergerak menuju sarang Wewe Gombel. Sesampainya di sarang Wewe Gombel mereka melihat Ihsan tertidur. Tea sadarkan diri. Ternyata bukan hanya Wewe Gombel dan Buto Ijo saja. Ternyata ada satu lagi musuh mereka, yaitu genderuwo berbadan hitam besar. Usut punya usut, genderuwo ini adalah adik dari genderuwo yang pernah dikalahkan pendaki Gunung Cantik. Dan genderuwo ini ingin menuntut balas kepada pendaki Gunung Cantik. Dan dia sangat marah besar. Pertarungan hebat pun terjadi. Pendaki Gunung Cantik melawan genderuwo hitam berbadan besar, sementara kuntilanak Ani, Mang Doleh dan Pak Ustaz melawan Wewe Gombel dan Buto Ijo. Jual beli serangan pun terjadi. Mereka sama kuat. Pendaki Gunung Cantik pun semakin kuat setelah berlatih selama 5 tahun di Tangerang dengan kakeknya Syifa yang seorang kiai sakti. Kuntilanak Ani hampir kalah melawan Wewe Gombel dan Buto Ijo. Segera Pak Ustaz membaca doa dan meningkatkan cakranya, lalu membantu kuntilanak Ani melawan Wewe Gombel dan Buto Ijo. Wewe Gombel pun terpental dan hancur lebur setelah terkena serangan dari doa Pak Ustaz. Tinggal Buto Ijo yang tersisa melawan kuntilanak Ani dan Pak Ustaz. Sementara itu para pendaki Gunung Cantik kewalahan melawan genderuwo. Mereka sama-sama kuat dan masing-masing sudah terkena serangan dari lawannya. Pendaki Gunung Cantik pun terdiam sejenak dan menyusun rencana. Setelah rencananya tersusun, mereka pun kembali menyerang genderuwo itu. Syifa dan Naya menyerang duluan, lalu disusul Zahra dan Feli, dan ditutup oleh Lola dengan senjata Ghostbusters yang mirip vacuum cleaner, dan menyedot masuk genderuwo tersebut, dan genderuwo pun berhasil dikalahkan. Kembali ke pertarungan kuntilanak Ani, Pak Ustaz melawan Buto Ijo. Kuntilanak Ani beberapa kali terpental terkena serangan dari Buto Ijo, begitu juga Pak Ustaz. Buto Ijo ini sungguh kuat, namun Pak Ustaz Tea habis akal dan Tea habis doa. Pak Ustaz menyerahkan diri kepada Allah dan kembali berdoa meminta keselamatan dan kekuatan. Dan ayat-ayat suci Al-Quran pun dibacakan, lalu terjadilah ledakan cakra yang sangat besar dari badan Pak Ustaz. Saking besarnya kuntilanak Ani pun Tea sanggup berdekatan dengan Pak Ustaz. Segera Pak Ustaz berlari dan menyerang Buto Ijo. Buto Ijo pun kalah hancur lebur dengan satu serangan saja dari Pak Ustaz. Akhirnya Ihsan anak Mang Doleh dapat diselamatkan. Ihsan pun tersadar dan sudah berada di pelukan Mang Doleh. Mang Doleh sangat-sangat berterima kasih kepada istrinya kuntilanak Ani dan terutama sangat-sangat berterima kasih kepada kelima pendaki Gunung Cantik yang sudah ikut membantu Mang Doleh menyelamatkan Ihsan. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan luka dan tenaga yang tersisa. Sesampainya di tenda, segera para pendaki Gunung Cantik mengobati luka-lukanya, terutama luka yang didapati oleh Syifa dan Naya dari pertarungan tadi, dan mereka tertidur kelelahan. Sementara Mang Doleh berjalan menggendong Ihsan menuju desa Gunung Bulat rumahnya bersama Pak Ustaz dan warga sekitar. Sesampainya di desa, Mang Doleh kembali berterima kasih kepada Pak Ustaz dan warga sekitar yang sudah ikut menyelamatkan Ihsan, dan mereka masuk ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Karena sudah larut malam, pagi hari pun tiba. Para pendaki Gunung Cantik pun terbangun dan sholat subuh. Seperti biasa pukul 5.30 Masani datang ke tenda mereka untuk berjualan. Mereka pun membeli dagangan Masani untuk sarapan. Mereka pun bercerita tentang kejadian semalam. Masani pun mendengarkan dan berkata Masani adalah tetangganya Mang Doleh yang mereka bantu. Rencananya kelima pendaki Gunung Cantik ini ingin sekali-sekali bermain ke rumah Masani. Masani pun senang mendengarnya dan sangat menunggu momen itu. Siang hari pukul 10, Masani pamit pulang, namun kelima wanita cantik itu ingin ikut pulang ke rumah Masani. Segera mereka memberikan alat-alat mereka dan membongkar tendanya, dan membawanya ke rumah Masani. Mereka turun gunung menaiki motor dan membonceng Masani di salah satu wanita cantik itu. Tea lama mereka pun tiba. Karena rumah Masani tidak jauh dari puncak Gunung Bulat,
Mereka duduk di teras dekat hamparan sawah padi dan pemandangan gunung yang indah. Masani pun menyuguhkan makan dan minuman yang seadanya yang ia punya. Mereka berlima sangat betah di rumah Masani dan rencana nya akan menginap bangsa 2 atau 3 hari di rumah Masani. Sedang asik mengobrol, Ihsan dan Mang Doleh lewat. Mang Doleh dan Ihsan pun menghampiri mereka berlima dan Masani. Dan lagi-lagi Mang Doleh berterima kasih kepada mereka. Mang Doleh pun teringat hasil dari kebunnya. Segera Mang Doleh pulang ke rumah untuk mengambil hasil kebunnya berupa buah pisang, manggis dan rambutan, dan disuguhkannya kepada kelima wanita cantik dan Masani. Hitung-hitung sedikit ucapan terima kasih dari Mang Doleh. Ujarnya, sambil garuk-garuk pantat, salah, garuk-garuk kepala maksudnya, hehehe, begitu cerita Masani kali ini. Jangan lupa tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar. Hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum.